Dispora, kembali lagi dengan saya di Gelanggang Inspiratif Dispora Beraksi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, atlet pencaksilat Kota Tangerang, peraih medali emas di Porprov 6 Banten 2022 dan merupakan pegawai Dispora Kota Tangerang. Yuk kita ngobrol bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya. Nah, sahabat inspirasi Dispora Beraksi, kembali lagi kita ketemu atlet yang luar biasa yang kemarin mendulang emas di salah satu cabang olahraga adalah silat. Perlu diketahui bahwa cabang olahraga silat untuk Porprov kemarin Kota Tangerang juara umum. Keren banget. Yeay. Keren ya. Selamat kepada ofisial, pengurus yang terlibat sehingga silat memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu juara umum. Nah, segala hal tentang pelatihan dan segala halnya ini luar biasa. Sahabat, ini kita ketemu atlet putri yang salah satu yang menjuarai Porprov kemarin. Namanya Eli siapa tadi ya? Eli Syafitri. Eli Syafitri. Ini sahabat, ini pegawai Dispora, staf Dispora. Memang stafnya Dispora itu dari kepala dinas sampai OB-nya tempur semua di Porprov. Ya, ada yang jadi atlet, ada yang jadi sekretaris panitia besar, ya tempur. Ini salah satu pegawai kita yang tempur habis-habisan di Porprov dan mendapatkan medali emas, yaitu Eli Syafitri. Panggilannya adalah Eli. Apa artinya nama itu ya? Udah nanya orang tua belum? Artinya Eli di atas. Di atas. Terus? Kalau dipanjang itu di atas kesucian sih. Kalau Syafitri-nya? Iya, itu udah digabung. Kalau Eli kan tadi di atas, Syafitri itu di atas kesucian. Keren. Moga-moga hatinya suci terus. Amin. Iya. Sahabat, ini kita tanya-tanya. Ini sebetulnya ngikut cabur silat. Itu awalnya dari apa? Dari apa? Dulu kok, keren nih, saya nekuni silat dari ngelihat, diajak orang tua, atau gimana? Ada cerita sendiri? Coba. Kalau misalnya dari ceritanya itu awalnya sih karena pindah sekolah, Pak. Pindah sekolah. Jadi dulu tuh Eli kan di Jawa. Jawa di kota? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Purworejo. Itu di SD Butuh. Di SD Butuh. Nah, karena apa namanya, dari di Jawa itu kan Eli sendiri, cuman hanya sama Pak Deh aja. Nah, habis itu Eli kan orang tua di Jakarta. Akhirnya yaudah pindah aja tuh lagi ke Jakarta. Habis itu tapi enggak, karena di Jakarta. Iya, pindah kerjaan ya. Terus ya udah sekolahnya juga pindah. Gitu. Terus di SD di Tangerang sih, bukan di Jakarta. Di Tangerang SD Anur. Itu SDS Anur di Polis Gaga Baru, Batu Ceper. SD Anur, Polis Gaga Baru ya. Nah, di situ kan masuk kelas 3 ya, kelas 3 SD. Itu semester 2. Nah, di situ karena silatnya pelajaran bukan eskul, otomatis kita ketemu dong setiap hari, berlatih, namanya juga pelajaran. Akhirnya sedikit demi sedikit belajar. Sebenarnya itu ada, sebelum Eli itu ada yang udah benar-benar hafal gitu, sampai jurus tan kosong kan tadi, tan kosong. Nah, karena Eli baru masuk, terus Eli belajar, nggak tahu kenapa ya tiba-tiba di dalam raga mungkin ya, maksudnya dari tubuh Eli itu nerima gitu gerakan itu gitu. Akhirnya Eli tekunin sampai Eli bertanding sih gitu. Motif pertama kali ini kan SD-nya Anur, SMP
SMP LI di 21. SMP 21, jauh ya. Jauh. Nah, SMP 21 atau SMA-nya? Di SMA 6. Oh, SMP 6. Iya. Ini ya. Tapi tetap silat dari SD, SMP, SMA Iya, sih. karena dari SD kan Eli udah ikut ODSN ya. Ikut ODSN. Nah, itu pertama kali Eli ikut juara 2 di provinsi. Nah, habis itu karena mau masuk ke SMP kan ada jalur prestasi. Iya. Akhirnya Eli pakai jalur prestasi di di SMP 21. Sama kayak di mau ke SMA pun sama. Jalur prestasi juga. Jalur prestasi juga, Pak. Iya. Sampai Eli kuliah sih. Apa? SMP. Kalau SMP itu kalau Eli di ODSN aja paling Pak. ODSN, Popwil sama Popnas itu masih peringkat ODSN itu masih peringkat dari 6 ke 4 baru yang ke 1 gitu. Ke 1-nya tuh SMA udah Popda itu. SMA udah Popda kan dapat apa? Alhamdulillah selalu emas. Wih. Keren. Sampai lulus SMA terus masuk perguruan tinggi? Iya, Eli di Universitas Esa Unggul. Itu pun jalur prestasi juga. Iya. Beasiswa juga. Iya. Full. Full sampai lulus. Ya. Nah, ini kalau cerita singkat dari atlet kita Eli, bagaimana olahraga memang punya harapan. Sekali lagi ada harapan dari masuk SD ke SMP-nya jalur prestasi sehingga bisa memilih SMP negeri yang disenangi, yang mampu mendorong atlet Eli untuk bisa maju lagi. Masuk SMA-nya pun milih ya. Iya. Nah, karena jalur prestasi, bahkan kuliah pun di Esa Unggul gratis sampai lulus. Keren. Ini sahabat salah satu contoh kita memang atlet tidak bisa mendadak langsung hebat. Memang dimulai dari sejak dini. Ini bagian dari testimoni dari Eli, memang atlet itu memang dibangun dari sejak dini. Dari SD, SMP, SMA. Maka kalau sahabat Dispora punya adik, putra-putri yang SD ya didorong. Nah, kalau ada kompetensinya di salah satu cabur, karena itu meniti karir sendiri sampai masuk di kantor Dispora. Ini jadi sekolahnya, kuliahnya, sampai mendapatkan pekerjaan itu karena prestasi. Yang luar biasa. Sahabat, kita juga pengen nanya, itu apa yang memotivasi terus dia berlatih Eli ini di cabang silat ini? Yang memotivasi Eli itu gimana ya? Apa? Karena mungkin lingkungan Eli mendukung kali ya. Karena Eli itu kan ketemu sama pelatih yang alhamdulillah tuh super banget mendukung, memfasilitasi Eli juga, dan sudah kayak bapak ibaratnya gitu, bapak. Akhirnya karena mama mendukung, keluarga mendukung ya. Jadi karena itu hal-hal yang positif dan di situ pun ada benefit yang Eli dapat. Akhirnya ya udahlah, walaupun masa mudanya direlakan lah gitu. Cuman itu kan masa muda yang membuat positif lah, jalur positif lah ya. Ini keren. Jadi memang kalau Eli ada bakat, tadi sudah menyatakan karena saya didukung dengan pelatih yang seperti orang tua sendiri. Ini kan keren. Pelatihnya oke, atletnya punya bakat, disupport orang tuanya, ya jadi ya. Nah, ini keren. Ya sahabat, kita sudah ketemu Eli yang prestasi silatnya dari awal. Kemarin di Porprov, ini cerita Porprov nih ya, mendapatkan emas. Tanding sama siapa yang paling berat? Kalau Eli itu kan karena memang udah terbiasa dari dari ODSN SD,
itu kan memang udah ketemu Iya. kita. Nah itu Orang-orang pasti itu sering iya ketemu. pasti itu mungkin kalau misalkan porprov itu mungkin karena ada yang dewasa tahun lalunya yang ikut terus nanti Eli ketemu lagi misalnya gitu ya. Cuman kalau Eli sih semuanya itu bagus kalau Eli karena kemampuannya kan sama. Gitu. Sudah sering ketemu kalau dia papan tingkat provinsi itu orangnya ya itu saja. Kemarin di apa? Di kategori apa? Eli itu di kategori seni tunggal baku. Oh, seni tunggal baku. Sahabat Dispora, kalau apa sih berapa kategori untuk silat, coba diterangin ke sahabat Dispora. Ada silat itu tadi ada 4 kategori ya, apa ya? Silat itu kan ada empat kategori. Yang pertama itu tanding. Nah, tanding itu kan terdiri dari kelas-kelasnya. Ada kelas A sampai kelas J. Yang putri itu sampai kelas F kalau nggak salah. Terus kalau yang seni TGR. TGR itu tunggal, ganda, dan regu. Kalau tunggal itu pakai senjatanya itu tangan kosong, golok sama toya. Kalau misalkan ganda itu kan kayak kita duel. Duel cuman sama kayak tunggal. Ada alat tangan kosong, golok sama toya. Cuman dia ada alat tambahan, misalkan kayak celurit, belati kayak gitu. Nah, sama yang terakhir regu. Regu itu kayak bertiga Pak, kompak gitu. Kalau regu itu nggak ada senjata, cuma dia tangan kosong full. Oke. Saya kemarin juga menyaksikan di Popnas karena atlet kita di Popnas juga juara Prapopnas ya yang di Kalimantan, keren. Maka di Popnasnya insya Allah sehat, kita akan dampingi atlet kita. Ini keren. Jadi sahabat, ini silat ini memang olahraga bela diri. Jadi manfaatnya bukan hanya sehat, tapi putra putri sahabat Dispora kalau dilatih silat mampu membela diri lah. Wah, nggak mancing-mancing, Noel lah, wah pasti disikat ya. Ya, ini walaupun kecil hati-hati, ini ahli silat jadi bisa bahaya ya. Sahabat, kita pengen juga mendengar harapan Eli setelah porprov juara dapat emas, apa harapan ke depan? Kalau harapan Eli ke depan, selanjutnya itu kan Eli masih ada bertarung di level yang selanjutnya itu kejurnas. Sebenarnya itu kan kalau dulu itu bahasanya prapon, cuman nggak tahu sih kalau tahun ini diganti jadi kejurnas kayak gitu. Nah, kejurnasnya nanti di Solo bulan Juni. Insya Allah di bulan Juni. Nah, nanti kan sehabis dari situ ya doain sih biar masuk pon lagi. Ya, amin. Ya, moga-moga harapan Eli benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bisa di kejurnas dapat emas, bisa meningkat 1 kelas lagi ikut PON. Wah, amin. Sahabat, ini kan Eli ini dalam prosesnya pasti kan sukses, tadi udah disebutkan. Di kesempatan ini boleh ngucapin terima kasih ke siapa saja yang mendorong, memotivasi Eli, mendoakan Eli. Ucapan terima kasih. Disilakan ya Eli. Untuk hari ini Eli mau berterima kasih kepada semua anggota, semua sahabat, adik-adik yang ada di Padepokan maupun keluarga yang ada di rumah, dan lingkungan kerja Eli juga sudah mendukung apa yang selama ini Eli jalankan. Dan untuk kedua orang tua Eli yang udah nggak ada juga, almarhum bapak, semoga di sana gitu. Ya keren ya. Oke, lanjut. Ya. Dan khususnya untuk pelatih Kauji, udah udah jadi pengganti
yang tadi Eli bilang udah mau support walaupun hasil Eli belum maksimal gitu sampai titik nanti pon. Oke, waduh, saya jadi ikut terharu. Ya, ini luar biasa ya, karena orang tua laki-laki Eli memang sudah tidak ada, tetapi moga di alam sana bergembira melihat suksesnya Eli. Wah, luar biasa. Eli, wah. Jadi sedih-sedihan ini. Oke, jadi ikut terharu saya ya. Oke. Eli, ini kan juga di luar sana banyak anak muda seumuran Eli yang harusnya memang di track yang benar, maksudnya jangan mudahnya dihabiskan sesuatu yang tidak positif, misalnya tawuran, narkoba, yang sekarang kan rame geng motor gitu ya. Eli bisa sampaikan ke anak muda Kota Tangerang khususnya untuk diajak di aktivitas muda yang positif. Silakan Eli. Eli mengajak teman-teman yang ini mah motivasi atau ajakan aja sih ya sebenarnya. Jadi sebenarnya masa muda itu hanya sekali. Untuk berprestasi rasanya tak membuat usia mudamu menjadi sepi. Jadi ayo banyak-banyaklah mengasah kemampuan diri agar tidak menyesal di kemudian hari. Wow, keren. Ini terima kasih sahabat Dispora. Ini kita luar biasa bersama Eli, berketawa-ketawa sampai terharu saya. Wah, keren. Semoga sukses Eli untuk harapannya. Nah, sukses juga di pekerjaannya. Wah, sambil bekerja di Dispora tapi masih meniti karir menjadi atlet dan sukses seperti apa yang diinginkan. Dan semoga menginspirasi anak-anak muda yang ada di Kota Tangerang untuk bisa sukses dan maju. Amin. Oke, itu sahabat, terima kasih atas waktunya. Semoga terus kita membangun Kota Tangerang yang lebih maju lagi. Tangerang, ayo. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.